Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bapak Uzan. Oke, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman mengenai kendala yang terjadi pada Grand Livina saya selama mudik kemarin. Oke, jadi kemarin itu kita coba tes nanjak Grand Livina ini di daerah Guci, Bumi Jawa ya kawan. Kalau yang belum lihat videonya kemarin pas tes nanjaknya Grand Livina, boleh dilihat ya videonya aja. Videonya linknya ada di atas ya. Silakan dilihat dulu. Kemudian Kemudian apa yang terjadi? Jadi kemarin itu pas kita mau ke Guci ya, Bumi Jawa, sebelum masuk ke jalan yang udah nanjak itu lampu indikator oli itu menyala. Nah, lampu indikator oli menyala, kemudian saya coba melipir untuk cek keadaan olinya gimana. Setelah dicek ternyata keadaan olinya kurang banyak banget. Akhirnya sebelum nanjak kita coba cari bengkel oli yang bisa ganti oli. Temu tuh. Akhirnya kita ganti oli dulu. Sayangnya waktu itu di sana tidak tersedia filter oli juga. Jadi ya udah pakai filter yang lama dulu ya. Nah, udah ganti oli, udah beres. Kemudian kita coba nanjak. Setelah nanjak itu selang beberapa kilometer, lampu indikator oli itu nyala lagi. Waduh. Kemudian ketika lampu indikator oli itu nyala, suara mesin itu kasar. Bunyinya seperti ini, ada videonya nih. Nah, apa kamu batang ya? Naik susu mana? Biasanya mercik kan? biasanya ya. Berarti emang sudah ditanya keras ya. Nah, waduh, gimana itu ya? Udah nggak ada bengkel, di jalannya masih nanjak-nanjak itu. Kondisi juga habis hujan gitu kan. Akhirnya selang beberapa saat, kalau indikator oli itu nyala, saya coba berhenti 5 menit, kemudian dinyalain lagi. Setelah itu lampu itu kalau pas dinyalain, lampu indikator oli itu mati. Nah, setelah dibawa jalan lagi, kalau kita ngegas atau naikin RPM, nyala lagi itu, bunyi kasar lagi itu mesin, berhenti lagi. Begitu seterusnya, tapi akhirnya sampai ke rumah juga. Setelah sampai rumah, akhirnya kita panggil montir panggilan. Alhamdulillah lewat langganan montir yang ada di Bekasi. Dia punya jaringan di seluruh Indonesia, lewat ada grup WA-nya ternyata montir-montir itu. Jadi saya minta mekanik yang ada di daerah Brebes Tegal. Ternyata dekat dari rumah mekaniknya, rumahnya. Beruntung akhirnya dikerjain. Malam itu juga mekaniknya langsung datang ke rumah untuk melakukan pengecekan awal terlebih dahulu. Kira-kira apa ini masalahnya? Nih uniknya nih, saya baru aja melihat secara langsung mekanik pakai stetoskop untuk mendengarkan bunyi yang aneh di sekitaran mesin. Ini pengalaman baru nih, baru saya lihat nih mekanik memakai stetoskop secara langsung untuk mendeteksi kerusakan apa kira-kira. Keren juga ya, ini begitu dihubungi langsung datang, langsung gerak cepat, langsung melakukan pengecekan malam itu juga, malam-malam. Untungnya rumahnya mekaniknya itu dekat dengan rumah saya yang ada di Brebes. Pertama yang dilakukan mekanik itu adalah mencari dari mana sumber bunyi kasar yang ada di mesin itu. Makanya dia pakai stetoskop itu. Ini lagi dicoba dicari tahu nih dari mana sumbernya, karena apa ya itulah.
Ya, ini lagi dicoba-coba, lagi dicari tahu dari mana sumber bunyi kasar yang dari mesin itu, dengan menggunakan stetoskop dan juga pengecek bagian-bagian mesin, kira-kira bagian mana yang menimbulkan problem indikator oli nyala terus. Suspek awal dari montir yang datang atau mekanik yang datang itu adalah pompa oli yang sudah lemah, jadi oli dari bawah tidak bisa naik ke atas dengan baik. Nah, ini terus dilakukan pengecekan apakah benar dari pompa oli atau ada hal yang lainnya. Nah, setelah dilakukan pengecekan, kita buka tutup olinya. Ditemukan bahwa olinya itu sudah berkerak. Jadi olinya berkerak dan berlumpur sehingga menimbulkan bunyi-bunyi kasar ketika indikator oli itu nyala. Nah, keesokan harinya akhirnya kita melakukan treatment terlebih dahulu untuk menghilangkan kerak akibat kekurangan oli. Jadi olinya itu menguap sehingga kurang oli, olinya nempel di bodi mesin, ketika panas dia menjadi kerak dan berlumpur. Akhirnya kita melakukan engine flushing, dan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk engine flushing. Bisa dilihat itu ada engine flush, ada carbon cleaner, dan juga tentu saja kita harus ganti oli setelah engine flushing ya. Ini kita lakukan treatment juga dengan gurah tune up mesinnya supaya pembakaran lebih sempurna. Nah, ini bisa dilihat nih, hasil gurah tune up mesinnya sudah sangat kotor sekali, makanya sering ngelitik. Oleh karena itu kita coba tune up dulu supaya nggak ngelitik lagi. Nah, ini hasilnya, lihat sangat hitam sekali dari ruang pembakaran setelah kita lakukan gurah tune up. Treatment yang kita lakuin itu adalah engine flushing, ganti oli, ganti filter oli, sama gurah tune up mesin. Ya, alhamdulillah setelah lakuin treatment itu, lampu indikator oli aman. Sampai sekarang kita lagi coba balik ke Bekasi, alhamdulillah aman, mudah-mudahan aman terus ya. Ya, itu ya treatmentnya. Jadi ketika lampu indikator oli nyala kemudian terjadi suara kasar, hal yang perlu dilakuin adalah cek kondisi olinya. Ini saya cuma berbagi pengalaman saja ya, bukan bermaksud untuk menggurui, karena ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Dan jangan panik ketika suara mesin itu kasar. Itu karena apa? Karena tekanan oli itu. Jadi kemarin itu ternyata setelah dicek, olinya itu jadi berkerak karena kurangan oli. Olinya nyepret ke dalam mesinnya panas, akhirnya jadi timbul kerak. Nah, makanya kenapa dilakukan treatment flashing, engine flashing itu, supaya menghilangkan kerak-keraknya itu. Harusnya sih 2 kali ya, tapi kemarin baru sekali, alhamdulillah udah sembuh. Rencananya saya itu mau setelah nanti ke Bekasi mau saya engine flush lagi biar bersih sempurna ya. Jadi itu lesson learn yang bisa kita ambil. Kalau kita mau perjalanan jauh, lebih baik cek olinya dulu ya, jangan sampai kurang. Kalau sampai kurang, dia akan timbul menjadi kerak-kerak dan bisa menjadi lumpur olinya, dan itu bikin bahaya ya, karena menjadi sumbatan oli, aliran olinya tidak lancar sehingga bunyi timbul kasar, lampu indikator oli nyala. Nah, sangat penting sebelum kita melakukan perjalanan jauh untuk cek kondisi olinya, tekanan ban dan lain-lainnya. Ya, itu aja mungkin sharing dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.